Bab 1417 yang terlemah di keluarga. Bergabung dengan tanah kuno. Sander Ye terdiam. Gujina Sui berkata lagi, ada banyak manfaatnya. Begitu bergabung dengan tanah kuno, kita akan menjadi aliansi pada saat itu. Orang-orangmu di pagoda kecil juga dapat berlatih di tanah kuno. Jika mereka berlatih di tanah kuno, kecepatan peningkatan mereka setidaknya akan puluhan kali lebih cepat dari sekarang. Tidak hanya itu, kita semua akan menjadi aliansi di masa depan. Kita juga akan maju dan mundur bersama dalam segala hal. Ini akan sangat membantumu saat ini, kan? Sander Ye menatap Gujina Sui, bagaimana dengan pertanyaan berikutnya? Gujina Sui tersenyum dan berkata, kita bisa membicarakan masa depan nanti. Sander Ye. Gujina Sui melanjutkan, aku tahu kekhawatiranmu. Kamu hanya takut ditipu olehku, bukan? Sander Ye tersenyum dan berkata, aku tidak bermaksud seperti itu. Gujina Sui menatapnya, kamu memang sangat waspada padaku, takut aku akan mengkhianatimu. Sander Ye tersenyum canggung, enggak juga. Gujina Sui berkata, Tuan Ye, mari kita kembali ke topik yang baru saja kita bicarakan, yaitu masalah tatanan. Karena beberapa masalah kelas tidak akan pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, mengapa kita tidak mengubah cara berpikir kita? Kita tidak menghilangkannya, kita hidup berdampingan dengannya. Untuk hidup berdampingan dengannya, kamu harus terlebih dahulu memahaminya. Sama seperti sekarang, ada 3 peradaban di tanah kuno. Fakta bahwa ketiga peradaban ini telah berkembang hingga tingkat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ketiga peradaban itu memiliki kelebihan masing-masing. Sistem mereka belum tentu lebih buruk dari sistem kamu. Dalam hal ini, mengapa tidak terlebih dahulu memahaminya, lalu menyerap kelebihannya untuk meningkatkan tatanan kamu sendiri? Sander Ye mengangguk pelan, Nona Sui, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku juga tahu bahwa jika aku bisa bergabung dengan tanah kuno sekarang, aku akan mendapatkan banyak keuntungan, tetapi apakah tanah kuno bersedia membiarkan aku bergabung? Gujina Sui berkata, sulit menang, tetapi jika kamu mengangguk, kamu dapat menyerahkan masalah bergabung dengan tanah kuno kepadaku. Sander Ye menatap Gujina Sui, apa kamu punya jalan keluar? Gujina Sui berkata, segala sesuatu tergantung pada usaha. Sander Ye tersenyum dan berkata, baik. Gujina Sui mengangguk, Tuan Ye, ada 3 hal yang harus dilakukan sekarang. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatanmu. Untuk meningkatkan kekuatanmu, pertama-tama kamu harus menguji kekuatanmu dan melihat batasmu. Kedua, kita perlu menghadapi Honi Sang selanjutnya. Dia belum bergerak, tetapi dia pasti tidak akan menyerah. Oleh karena itu, kita harus membahasnya dengan hati-hati dan memikirkan tindakan apa yang mungkin dia ambil selanjutnya. Dengan cara ini, kita dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menghindari ketahuan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, hal ketiga adalah bergabung dengan tanah kuno. Sekarang 3 peradaban utama tanah kuno sangat memusuhi kamu, jadi pertama-tama kita harus mengubah kesan mereka terhadap kamu. Jangan khawatir tentang ini, aku akan mengurusnya. Sander Ye mengangguk, baik. Gujina Sui berkata, mari kita uji kekuatanmu terlebih dulu. Sander Ye sedikit penasaran, bagaimana cara mengetesnya? Gujina Sui berkata, ikut aku. Setelah berkata demikian, dia membawa Sander Ye dan menghilang dari tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di sebuah galaksi. Tak jauh dari sana, ada pilar perunggu berdiri di langit berbintang. Sander Ye melihatnya dan melihat ada puluhan ribu pilar perunggu, menopang cakram perunggu besar. Di tengah cakram, ada berbagai macam rune misterius yang dilukis di atasnya. Sander Ye sedikit penasaran, di mana ini? Gujina Sui berkata, altar Wunosen, tempat suci untuk kultivasi peradaban Sui Ming kita. Jika kamu merigaktifkan formasi di dalamnya, kamu harus mengonsumsi 26 urat esensi kaisar kelas atas setiap hari.
Mendengar ini, Sander Ye langsung terkejut. Dalam satu hari kultivasi, akan menghabiskan 26 urat esensi kaisar tingkat atas. Gujina Sui mengangguk. Sander Ye menoleh dan menatap altar Wuno Sen, matanya penuh rasa ingin tahu. Nona Sui, bolehkah aku berlatih di sini? Gujina Sui berkata, kalau kamu membayarnya sendiri, tidak masalah. Wajah Sander Ye tiba-tiba berubah gelap. Gujina Sui berkata, ikuti aku. Sambil berbicara, dia membawa Sander Ye menuju altar. Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran, Nona Sui, di alam manakah Honi Sang? Gujina Sui berkata, alam penguasa wilayah. Sander Ye menoleh dan menatapnya, alam penguasa wilayah. Gujina Sui mengangguk, dia berada di atas semua Tao dan dapat memerintah semua Tao dan semua hukum. Tentu saja, tidak ada satupun dari ketiga peradaban yang mengira bahwa dia akan mencapai titik itu. Dia menyembunyikannya dengan sangat dalam. Sander Ye berkata dengan lembut, alam penguasa wilayah. Masih ada sedikit celah antara aku dan dia. Gujina Sui meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, dibandingkan dengan Honi Sang, dia merasa bahwa Sander Ye lebih jenius. Dari sudut pandang alam, dia berada di alam Kaisar Agung, tetapi dari sudut pandang kekuatan tempur, dia hampir tak terkalahkan di bawah alam penguasa wilayah. Jika dia tidak dikepung dan dilukai oleh tiga kaisar utama abadi hari itu, dia dan Honi Sang mungkin bisa bertarung. Pada hari itu, tidak diragukan lagi bahwa dia tidak bisa mengalahkan Horu Sang. Pada saat ini, Sander Ye bertanya lagi, di alam manakah cinta Pei berada? Gujina Sui berkata, sama seperti kamu, tidak mengolah alam. Sander Ye. Gujina Sui berkata, semua master papan atas yang sesungguhnya menempuh jalannya sendiri. Sander Ye berkata, apakah cinta Pei lebih kuat, atau Honi Sang? Gujina Sui berkata, yang bermarga Pei. Tidak ada keraguan dalam menjawab. Sander Ye berkata, Nona Sui, bukankah dia dari peradaban Sui Ming? Bagaimana dia bisa mengkhianati kalian? Gujina Sui menoleh ke arah Sander Ye, jangan terlalu penasaran, oke? Sander Ye. Gujina Sui berkata dengan lembut, dia punya kegigihan, dan kami juga punya kegigihan, jadi konflik tidak bisa dihindar. Sander Ye menatapnya dan tampak mengerti sesuatu. Gujina Sur berkata, inti dari jalan tatanan adalah iman, dan inti dan iman adalah kebaikan. Semakin baik dan murah hati kamu, semakin banyak orang akan percaya kepada kamu. Tetapi, ini juga memiliki dua kelemahan. Pertama, kamu akan menjadi semakin bergantung pada kekuatan iman. Kekuatan ini akan membuat orang kecanduan. Begitu kamu bergantung pada kekuatan ini, kamu akan menjadi budaknya. Kedua, jalan ini adalah jalan yang sangat sulit untuk dilalui, karena hanya ada satu referensi di depan kamu, dan referensi ini juga merupakan salah satu yang legendaris. Sander Ye, peradaban leluhur. Gujina Sui mengangguk, ya. Sander Ye berkata, Nona Sui, bisakah kamu memberitahu aku tentang peradaban leluhur ini? Gujina Sui berkata, dikatakan bahwa ini adalah sumber dari semua peradaban asal-usul semua peradaban yang diamati di alam semesta adalah peradaban leluhur ini. Aku juga tidak tahu detailnya. Sander Ye menatap ke kedalaman langit berbintang dan berbisik, Nona Sui kamu sangat pintar, apakah kamu tahu seberapa besar alam semesta ini? Gujina Sui berkata, aku tidak tahu. Sander Ye terdiam. Gujina Sui berkata lagi, aku pernah pergi ke sebuah planet yang sangat kecil. Di planet itu, peradaban seni bela diri di sana sangat rendah, begitu rendahnya sehingga mereka tidak dapat meninggalkan wilayah bintang mereka seumur hidup. Cahaya bintang yang mereka lihat dipancarkan ratusan juta tahun yang lalu. Ketika mereka melihatnya, planet yang memancarkan cahaya itu bahkan telah hancur. Mereka sangat kesepian di alam semesta. Sambil berbicara, dia menatap Sander Ye dan berkata,
ayahmu mengucapkan sebuah kata, apakah kamu mengingatnya? Sander Ye, apa? Gujina Sui berkata, itu disebut alam semesta yang dapat diamati. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, maksudmu? Ayahku telah melihat alam semesta yang tidak dapat diamati. Gujina Sui mengangguk, ketika dia mengatakan itu, dia sedang berbicara kepadamu, yang berarti bahwa alam semesta yang dapat kamu akses sekarang adalah yang dapat diamati, dan karena dia mengatakan itu, jelaslah bahwa dia pasti telah berada di alam semesta yang tidak dapat diamati. Sander Ye tersenyum, ayahnya cukup cakap. Gujina Sui berkata, alam semesta yang baru saja aku bicarakan, mereka tidak dapat meninggalkan galaksi mereka sepanjang hidup mereka, dan yang dapat mereka amati hanyalah galaksi mereka. Selain itu, karena perambatan cahaya, semua yang mereka lihat di alam semesta telah terjadi. Dengan kata lain, inilah keterbatasannya. Sander Ye sedikit mengernyit, pembatasan. Gujina Sui mengangguk, setiap alam semesta, setiap galaksi memiliki keterbatasannya sendiri. Peradaban tingkat rendah memiliki keterbatasan tingkat rendah, dan peradaban tingkat tinggi pasti memiliki keterbatasan tingkat tinggi. Sambil berbicara, dia menatap Sander Ye, artinya, kita juga pasti punya keterbatasan. Apakah keterbatasan ini memang diciptakan oleh alam semesta, atau buatan manusia? Sander Ye terdiam. Gujina Sui tiba-tiba berkata, bolehkah aku bertanya sesuatu? Mungkin ini agak lancang. Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu tanyakan. Gujina Sui menatapnya. Apakah kamu yang terlemah di keluargamu? Sander Ye mengangguk, hampir benar. Sambil berkata demikian, dia menggelengkan kepala dan tertawa. Gujina Sui mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah mengerti beberapa hal. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di tengah altar Wuno Sen. Gujina Sui menoleh dan melihat ke samping, terima kasih atas bantuanmu. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria paruh baya berjalan keluar perlahan. Dia mengenakan jubah kain sederhana dengan tali tebal diikatkan di pinggangnya, rambutnya yang panjang terurai di bahunya, matanya membawa kekuatan penindasan yang tak terlihat, dan dia memiliki aura yang kuat dan tangguh, tidak seperti kebanyakan orang. Sander Ye menoleh dan menatap Gujina Sui, yang berkata, kamu bisa menggunakan cara apapun untuk melawannya. Selagi dia berbicara, dia berbalik dan muncul di luar altar. Sander Ye menatap pria paruh baya itu, dan pria paruh baya itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pupil mata Sander Ye tiba-tiba mengecil dan dia menangkis dengan pedangnya. Bang! Dalam sekejap, dia terlempar ke belakang. Tetapi, saat dia hendak terbang keluar dari benda ilahi, sebuah kekuatan misterius menghalanginya seperti tembok. Hal ini juga menyebabkan kerusakan sekunder padanya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur, dan jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Di kejauhan, pria paruh baya itu menatapnya dengan mata tenang. Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, sebilah pedang telah memburu di depan pena paruh baya itu, dan pria paruh baya itu mengangkat tangannya dan meninju. Kekuatan yang dahsyat itu benar-benar menghancurkan cahaya pedang Sander Ye dalam sekejap, dan Sander Ye langsung terlempar keluar, dan menghantam kekuatan misterius itu lagi. Pria paruh baya itu tidak melanjutkan serangannya. Dia melihat tinjunya yang sudah retak dan darah mengalir keluar. Di kejauhan, suara Gujina Sui tiba-tiba terdengar di benak Sander Ye, jangan menahan diri. Dia adalah kepala perwira militer peradaban Sui Ming. Dia dapat menduduki peringkat 4 teratas di antara seluruh orang kuat di seluruh peradaban Sui Ming. Bersambung.